Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online hari ini Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 bersama saya Yosua Hendri. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Ya, yang di sana ada perikop yang mengatakan Filipus di Samaria. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam perikop ini kita akan mempelajari bagaimana jemaat di Samaria yang menerima pengabaran Injil melalui Filipus boleh menerima Roh Kudus. Demikian juga kehidupan kita harus mengambil teladan dari jemaat di Samaria ini, bagaimana mereka bisa menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kita butuhkan. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diberikan, yang ditinggalkan oleh Tuhan untuk menyertai setiap kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ada pribadi Allah, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian, kita tidak dibiarkan menjadi seorang yatim, tapi ada Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menerima Roh Kudus itu? Dapat kita pelajari di dalam perikop Filipus di Samaria ini. Haleluya. Hal pertama yang perlu kita lakukan agar kita menerima menerima Roh Kudus adalah kita baca terlebih dahulu Kisah 8 ayat 5 dan ke-7. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 dan ke-7. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Hal yang pertama, kita harus mendengar firman Allah. Harus ada seorang pribadi atau ada firman Allah yang diberitakan, yang harus kita dengar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, janganlah meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah kita. Jangan meninggalkan waktu-waktu intim kita dengan Tuhan, seperti pada pagi hari ini dengan Gemar, dan juga ibadah-ibadah kita siang lain, mungkin ibadah raya, ibadah doa malam, jangan tinggalkan. Karena di situ kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Ini penting. Bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus kalau kita tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya mendorong Bapak Ibu semua untuk hadir di dalam ibadah raya, ibadah doa malam, bahkan Gemar, Gemes, gerakan Mesbah Keluarga kita harus aktifkan, karena di situ kita akan menerima pemberitaan kebenaran firman Allah. Hal yang pertama yang dilakukan jemaat di Samaria untuk menerima Roh Kudus, mereka menerima pemberitaan firman Allah. Yang kedua adalah menerima firman Allah dan percaya. Kita baca Kisah 8 ayat 14, Kisah Rasul pada 8 ayat 14, yaitu kita baca, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ya, jemaat di Samaria menerima firman Allah, bukan hanya menerima. Kalau di ayat 12 lebih jelas lagi, kita baca ayat 12, Kisah Para 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, Bapak, itu hal yang kedua untuk kita menerima Roh Kudus, yaitu kita harus menerima dan percaya kepada firman Allah. Yang pertama tadi, kita harus mendengar kebenaran firman Allah, kita harus mendengar firman kebenaran Allah, lalu kita menerima firman Allah dan percaya. Lalu yang ketiga kita baca Kisah 8 ayat yang ke-7. Kisah 8 ayat ke-7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ya, setelah kita menerima pemberitaan firman Allah, kita percaya kepada Tuhan, kita pasti disembuhkan, kita dibebaskan, kita dilepaskan oleh kebenaran firman Allah itu. Nah, oleh sebab itu, langkah yang ketiga untuk kita boleh penuh oleh Roh Kudus, kita harus dilepaskan. Kita harus dilepaskan dari kuasa-kuasa roh jahat, kuasa iblis yang mengikat setiap kehidupan kita. Kita harus dilepaskan dan kita harus mau dilepaskan. Ya, kita harus mau dilepaskan. Nah, yang keempat, sebelum kita menerima Roh Kudus, yang keempat, Kisah Para Rasul 8 ayat 12 sampai yang ke-13. 12 dan ke-13.
Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Yang keempat, langkah yang keempat, dibaptis di dalam air, melalui baptisan air. Bapak Ibu ya saudara yang kasih Tuhan. Jadi sebelum jemaat-jemaat Samaria ini sebelum penuh dengan Roh Kudus, mereka dibaptis dengan air. Baru yang kelima, langkah kelima, mereka penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Haleluya. Ada 5 langkah sebelum kita menerima Roh Kudus, yaitu kita harus menerima firman Allah dan percaya kepada firman Allah. Lalu kita harus mau dilepaskan, dibebaskan dari kuasa-kuasa jahat. Lalu kita dibaptis oleh air, dibaptis di dalam air. Lalu maka kita akan penuh dengan Roh Kudus. Ini ada langkah-langkah yang perlu kita teladani agar kita penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang belum kepenuhan Roh Kudus boleh mengikuti langkah-langkah yang dialami oleh jemaat di Samaria ini. Kita sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan, kita sungguh-sungguh menerima dan percaya, kita mau dibebaskan, dilepaskan, maka kita akan dibaptis di dalam air sebagai tanda, sebagai orang percaya. Dan disitulah saat kita menerima proses yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, semoga firman yang singkat ini, renungan yang singkat ini boleh memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam segala aktivitas kita pada pagi hari ini sampai sore malam hari nanti. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur pada malam hari, pada pagi hari ini, karena kasih rahmat-Mu limpah dalam setiap kehidupan kami. Kami mau penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Kami mau mendengar dan menerima, percaya akan kebenaran-Mu. Kami mau dibebaskan, dilepaskan Tuhan. Kami mau dibaptis dengan baptisan yang sungguh-sungguh di dalam air. Dan di sanalah maka kami akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Seperti Engkau Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kekudusan. Demikian juga kehidupan kami. Kami rindu dikuduskan seperti Engkau kudus adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sertai setiap langkah kami sepanjang hari ini, mulai pagi, siang, malam, nanti Tuhan, hingga kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, semoga diberkati Tuhan. Dan yakin percaya Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Salam bergema.